Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 7, yaitu buku matematika revisi tahun 2022 yang kita akan bahas di latihan 5.3 halaman 179 sampai halaman 181 yaitu bab 5 tentang kesebangunan. Inilah soal-soal yang kita akan bahas di latihan 5.3 halaman 179. Ini sampai halaman 181. Kita mulai latihan 5.3 nomor 1. Ayo berpikir kritis, perhatikan segitiga ABC. Berikut titik D terletak pada garis AB. Ya, jadi ini titik D terletak pada garis AB. Jika E terletak pada AC, jadi ini, gambarkan segitiga ADE yang sebangun dengan segitiga ABC. Kita gambar di sebelah kanannya seperti ini. Jadi kita letakkan titik E ini di sini. Antara garis AC. Inilah garis DE. Dan nomor 1A. Pada dua segitiga yang sebangun, sudut-sudut yang berhadapan besarnya adalah sama. Sehingga segitiga ABC yang ini akan sebangun dengan segitiga ADE yang kecil. Bagian 1B, sudut A. Sudut A ini adalah ini. Berimpit. Karena berimpit, maka sama-sama juga adalah sudut A. Jadi di sini kita jawab sudut A. Kemudian sudut B. Sudut B adalah ini. Akan menjadi sudut sehadap dengan sudut, berarti ini. Sudut D. Jadi sini kita jawab dengan sudut D. Untuk mendapatkan sudut yang sehadap dengan sudut B pada titik D, yang ini pada titik D, gambarkan garis yang sejajar dengan BC. Pertanyaan D, titik E adalah perpotongan garis AC dan garis DE. Jadi kita jawab di titik-titik ini AC dan DE. Pertanyaan E, apakah segitiga ADE yang ini, yang kecil ini, yang kalian gambar sebangun dengan segitiga ABC? Jawabannya ya, sisi-sisi yang bersesuaian. Kenapa? Karena sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan juga sudut-sudut bersesuaian atau seletak adalah sama besar. Pertanyaan nomor 2. Pada segitiga ABC, AB sama dengan 7 cm yang ini, kemudian BC sama dengan 5 cm, AC sama dengan 6 cm, dan titik D terletak pada garis AB. Jadi ini titik D. Sehingga A 4 cm dan DB sama dengan 3 cm. Tentukan letak titik E sehingga segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Kita gambar di sebelah kanannya seperti ini. Lalu kita tentukan titik E jadi sama dengan gambar nomor 1 tadi. Titik E itu di sini, lalu kita hubungkan garis D ke E. B, tentukan panjang DE. Yang warna merah ini berapa panjangnya? Jadi kita jawab di bawah panjang DE. Kita buat perbandingan DE banding dengan BC. Jadi ini bagi ini akan sama dengan AD. Ini AD berbanding dengan AB. Jadi ini bagi ini. Tinggal kita ganti angka-angkanya. DE tetap karena ini yang kita cari. BC ini kita ganti dengan 5. Lalu kita ganti dengan 4, jadi AD ini adalah panjangnya adalah 4 yang ini. Kemudian AB kita ganti dengan 7, AB adalah ini. Lalu mencari DE tinggal kita kali ini 4 bagi 7 kali dengan 5. 4/7 kali 5 itu sama dengan 26/7. Jadi panjangnya DE ini, yang ini adalah 26/7 cm. Nomor 3. Lengkapi gambar di sebelah kanan supaya menjadi segitiga yang sebangun dengan segitiga ABC. Tinggal kita hubungkan garis. Jadi kita jawab ini.
Garisnya seperti ini, sehingga ini dan ini adalah sebangun. Ini simbolnya sebangun. Tentukan sudut dan sisi yang berpadanan. Mulai dari I1, sudut G. G berpadanan dengan B. Kemudian G, jadi GH, ini GH berbanding dengan BA. Yaitu 3:2. Kemudian GI ini berbanding dengan ini. BC. Yaitu juga 3:2. Apakah data-data pada pertanyaan B cukup untuk menjamin bahwa segitiga GHI sebangun dengan segitiga ABC? Jadi jawabannya adalah iya, karena perbandingan sudut bersesuaian sama dan sudut-sudutnya juga sama besar. Pertanyaan D, tuliskan dengan huruf yang tepat untuk segitiga GHI sebangun dengan segitiga C. Berikutnya latihan 5.3 nomor 4 pada 3 ABC. Sudut ABC sama dengan 90 derajat. Jadi ini 90, AB panjangnya adalah 4 cm, BC 3 cm, dan BD adalah garis tinggi. Tentukan luas segitiga ABC. Jadi langkah pertama kita akan menghitung luas segitiga ABC. Jadi ini berapa luasnya? Kita jawab di sini luas segitiga ABC. Jadi gunakan BC sebagai alas dan AB sebagai tinggi. BC itu adalah ini, alasnya, dan tingginya adalah ini. Lalu kita pasang rumus luas segitiga 1/2 kali BC kali AB. Tinggal kita ganti BC-nya di sini adalah 3 dan AB-nya adalah 4. Kita kali 1/2 kali 3 kali 4. Jadi 3 kali 4, 12. Bagi 2 adalah 6. Jadi luasnya adalah 6 cm persegi. Berikutnya kita cari panjang BD. Mana yang dimaksud BD adalah ini. Kita jawab di sini. BD itu adalah AC sebagai alas. Jadi kita bisa menggunakan rumus luas ini. Kemudian BD sebagai tinggi. Kita cari dulu panjang dari A ke C. Jadi AC itu adalah kita bisa gunakan rumus Pythagoras sama dengan AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2. AB-nya kita ganti dengan 4 dan kita ganti dengan BC-nya kita ganti dengan 3. Dipangkatkan 2 sama dengan 16 tambah 9. Sama dengan 25. Jadi di akar 25 sama dengan 5 cm. Jadi ini panjangnya AC ini sudah didapat yaitu 5 cm. Sekarang kita pasang rumus luas sama dengan 1/2 AC kali BD. Inilah yang kita cari. Luasnya ini tadi adalah 6. Kita ganti 6 sama dengan 1/2 kali AC panjangnya adalah 5 kali BD. Sama dengan BD itu bisa kita jadikan 12/5. Jadi cm persegi atau 22/5 cm. Jadi panjangnya ini adalah 22/5. Hasil lanjutan nomor 4 yang kita akan cari adalah segitiga yang sebangun. Segitiga yang sebangun adalah segitiga yang besar ini dengan segitiga ini, yang kecil dan ini. Sekarang kita buat perbandingannya adalah ABC berbanding BCD. Sudut C sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Dan berimpit 90 derajat. Jadi segitiga ABC dan segitiga BCD memiliki dua sudut yang sama, maka keduanya sebangun. Dan nomor D, ditanya D ini berapa panjang DC. DC itu adalah ini. Kita cari lewat perbandingan DC banding BC sama dengan BC banding AC. Tinggal kita ganti angka ini, DC yang dicari, BC-nya adalah 3. Kemudian C juga di sini tetap 3 banding AC-nya adalah 5. Berarti sama dengan 3/5 kali 3. 3/5 kali
sama dengan 9/5 atau 1/4/5 cm. Jadi ini panjangnya adalah 1/4/5 cm. Berikutnya luas segitiga BCD. BCD itu adalah ini, yang kecil ini berapa luasnya? Kita jawab, kita gunakan di sini DC sebagai alas, jadi ini alas, tinggi adalah ini. Kita pasang rumus luas 1/2 kali DC kali BD. Tinggal kita ganti 1/2, DC-nya adalah 9/5. Kita pakai ini kali dengan BD-nya sama dengan 12/5. Sama dengan 54/25 cm persegi atau disederhanakan 24/25 cm persegi. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.